Oke, masih dengan Profesor Kardus. Diamond atau berlian? Ya, wanita mana yang tak akan meleleh jika seorang pria memberikan sebongkah berlian pada wanita yang dicintainya? Berlian telah menjadi simbol keagungan, keindahan, kemewahan sejak ribuan tahun lalu. Berlian merupakan salah satu material langka di alam dengan struktur gizi kristal transparan, super solid, dan sangat padat. Berlian merupakan salah satu material terkeras dan terkuat di bumi. Sangat tahan karat, bersifat sangat konduktif, tahan panas, dengan tingkat indeks bias yang sangat tinggi. Karena sifat-sifat menakjubkan tersebutlah, berlian memiliki nilai yang sangat fantastis. Selain super indah dan mewah, berlian juga dianggap sebagai material semi abadi karena sulit untuk rusak, pecah, kusam, ataupun tergores. Namun tahukah Anda, selain berlian terkenal akan keindahannya yang umum digunakan sebagai perhiasan, diketahui keberadaan sifat-sifat khusus yang jarang terdapat pada material-material umum, membuat material eksotik ini kerap dimanfaatkan untuk berbagai pengaplikasian, terutama di bidang teknologi, sains, dan eksperimental. Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas beberapa pengaplikasian berlian di berbagai bidang terutama teknologi. Yang pertama adalah pengaplikasian berlian pada teknologi semikonduktor atau transistor. Tahukah Anda, berlian sangat baik jika dimanfaatkan untuk teknologi semikonduktor. Bahkan 50.000 kali jauh lebih baik daripada bahan silikon yang saat ini paling umum digunakan dalam industri semikonduktor atau transistor. Perangkat semikonduktor dan transistor saat ini umum digunakan untuk sistem IC atau prosesor dalam bidang komputasi. Namun diketahui semikonduktor saat ini seperti halnya silikon diketahui memiliki banyak kelemahan, terutama keterbatasan efisiensi, terutama terhadap pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Semikonduktor silikon tak tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Itulah alasan mengapa saat prosesor pada komputer atau gadget Anda mulai memanas, membuat kinerja dalam sistem komputasi makin menurun, melambat, bahkan akan terjadi kegagalan operasi. Karena itu saat ini semikonduktor generasi terbaru mulai melirik material-material khusus seperti halnya gallium nitrida atau silikon karbida yang diketahui jauh lebih tahan suhu atau temperatur dan degradasi material. Namun tahukah Anda, struktur kristal berlian diketahui dapat ribuan kali jauh lebih baik daripada material-material di atas. Ya, hal tersebut karena sifat-sifat intrinsik alami berlian yang tahan termal dan bersifat konduktif sangat tinggi, juga sangat kokoh. Ya, pada 2024 lalu, tim ilmuwan dari Universitas Saga Jepang diketahui telah berhasil menciptakan sirkuit daya pertama yang menggunakan semikonduktor berlian yang disintetik khusus hingga membentuk wafer, di mana wafer semikonduktor berlian tersebut dapat menciptakan celah pita yang lebar pada transistor yang mampu menahan tegangan dan suhu sangat tinggi yang membuat IC berbahan berlian jauh lebih kuat, cepat, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim. Karena itu, IC atau prosesor dengan semikonduktor berlian akan sangat baik untuk diaplikasikan pada perangkat teknologi yang bekerja di lingkungan ekstrim, seperti halnya luar angkasa dan stasiun pembangkit energi. Kemudian, pengaplikasian berlian untuk baterai 5700 tahun atau baterai berlian nuklir. Pada Desember kemarin, tim ilmuwan dari Universitas Bristol, Inggris, diketahui berhasil menciptakan baterai berlian nuklir karbon 14 radioaktif yang memanfaatkan peluruhan radiasi beta elektron karbon 14 yang memiliki paruh waktu peluruhan 5700 tahun, di mana cara kerjanya memanfaatkan peluruhan radioaktif beta elektron dari keadaan material karbon 14, di mana nantinya peluruhan pendek beta elektron akan ditangkap oleh semikonduktor khusus yang disusun dari berlian karbon sintetik.
Cara kerjanya akan seperti saat panel surya menangkap foton dan kemudian mengubahnya menjadi listrik. Bedanya, pada baterai nuklir ini, semikonduktor berlianlah yang digunakan untuk menangkap elektron sebelum kemudian diubah menjadi energi listrik. Kemudian pengaplikasian berlian untuk sensor ultrasensitif atau untuk qubit komputer kuantum. Diketahui, dalam pengaplikasian teknologi ini para ilmuwan merekayasa bentuk struktur atom berlian. Jika berlian murni, umumnya keadaan atomnya mayoritas terdiri dari ikatan atom karbon atau boron yang terikat khusus. Pada teknologi ini, nantinya susunan atom akan dibuat dengan menambahkan satu pengotor nitrogen dalam bentuk satu struktur atom, dan di sebelahnya satu atom harus dikosongkan atau dihilangkan. Keadaan ini akan menciptakan mode yang disebut sebagai pusat NV, di mana pada kisi atom berlian selain karbon nantinya akan terbentuk bentuk keadaan yang terdiri dari satu nitrogen dan satu celah kosong. Dalam keadaan ini, mode NV dapat menciptakan keadaan spin kuantum yang dapat berperilaku layaknya jarum kompas kecil dengan arah menghadap ke atas atau spin 1, dan kemudian arah menghadap ke bawah disebut sebagai spin -1 atau bentuk keadaan naik turun yang disebut sebagai spin 0. Diketahui keadaan spin NV tersebutlah yang nantinya dapat digunakan sebagai sensor super akurat, di mana nantinya berkas laser dengan energi tertentu akan ditembakkan ke pusat NV. Pada keadaan itu, spin dapat berpendar menjadi merah dan akan lebih memerah jika keadaan spinnya makin bernilai lebih tinggi. Perilaku ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau biosensing dengan tingkat keakuratan super tinggi. Ya, nantinya ketika laser ditembakkan ke pusat NV, maka polusi cahaya akan dapat memapar sampel atau dapat dipaparkan ke organ tubuh manusia yang dapat digunakan untuk mendeteksi struktur virus atau keadaan sel yang rusak yang sulit untuk diamati oleh alat pendiagnosa konvensional. Selain itu, pusat NV juga dapat digunakan sebagai magnetometer atau detektor medan magnet bumi yang super sangat sensitif, yang seandainya sensor ini diletakkan di satelit, maka sensor ini bisa mengukur medan magnet bumi dengan super akurat, bahkan pada keadaan medan magnet bumi yang super lemah. Tak hanya itu, arah putaran spin ini juga dapat dimanipulasi untuk pengaplikasian komputer kuantum yang dapat beroperasi sebagai qubit di suhu kamar yang tahan terhadap dekoheresi. Kemudian, berlian juga dapat digunakan untuk memfokuskan gelombang foton dengan super sangat kuat dan akurat. Bahkan dapat memompa sinar laser menjadi bentuk energi yang sangat tinggi. Kemudian dalam bidang teknologi nuklir, diketahui teknologi berlian dapat digunakan sebagai jendela transmisi daya pada gyrotron. Gyrotron digunakan untuk pengaplikasian teknologi fusi matahari buatan dalam reaktor tokamak. Pada gyrotron, berlian juga digunakan sebagai media untuk mengirim gelombang mikro berenergi tinggi yang akan menghasilkan radiasi elektromagnetik yang nantinya digunakan untuk memanaskan dan menggerakkan plasma pada perangkat seperti stelerator tokamak. Berlian juga umum digunakan sebagai alat pemotong optik inframerah karena sifat kekakuannya yang nantinya dapat beroperasi seperti mesin bubut. Dan berikut beberapa pengaplikasian berlian dalam bidang teknologi. Sebenarnya masih ada beberapa pengaplikasian lain dalam bidang sains dan eksperimental yang mungkin akan Profesor Kardus bahas dalam konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi genius. Profesor Kardus dari Stellarator Tokamak, Jerman, mengabarkan